Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel di mana berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama Ana Dairo Bita yang Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lain tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Sahabat Jundu, kita banyak sekali mendengar tentang waliullah dan aneka ragam penampakannya. Kalau yang kita tahu biasanya kan waliullah itu sesuai dengan tuntutan syariat seperti umumnya yang kita kenal, yaitu wali songo. Akan tapi ada beberapa waliullah yang tidak nampak ilmu syariatnya, bahkan seperti nyeleneh gitu, kayak aneh, dan biasanya orang-orang awam akan salah paham mengenai wali tersebut. Nah, pada video kali ini Ana akan membahas mengenai waliullah yang terbilang nyeleneh atau aneh gitu, sehingga Anda bisa meluruskan di pandangan orang awam mengenai wali-wali yang tidak terlihat syariatnya. Tapi sebelum lanjut video ini, bantu channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Jundu, seringkali kita mendengar nih ada orang yang mengatakan jazab dan majzub. Itu gimana sih ya? Ada bilang jazab, ada majzub, ya kan? Jazab menurut bahasa berarti dari fi'il madhi, yaitu jazaba, yazibu, jazban, yang berarti menarik. Nah, sedangkan al-majzub adalah bentuk isim maf'ulnya yang berarti orang yang ditarik. Nah, jazab menurut istilah tasawuf ialah penarikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba yang dikendakinya untuk dikenalkan nih kepada kesempurnaan zatnya. Jadi sifat-sifatnya, asma-asmanya, dan asal-asalnya. Nah, dengan zauq yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang mengalami jazab ini, nah mereka bisa menyaksikan tuh kesempurnaan zat yang secara nyata. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Nah, kemudian setelah itu mereka tuh baru bisa tuh memahami keterkaitan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan zatnya yang maha segalanya. Luar biasa, Masya Allah. Nah, sahabat Jundu, kemudian mereka tuh baru dikenalkan kepada makhluk-makhluk Allah yang tak lain adalah asar dari keagungan dan kesempurnaan zatnya semata. Nah, maka tak heran nih jika para wali yang mengalami jazab ini seringkali mengatakan, aku tidak memiliki sesuatu, melainkan aku telah melihat Allah terlebih dahulu. Banyak orang seperti itu. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Nah, yang pertama kali dikenal oleh wali-wali jazab ini adalah hakikat zat Allah yang maha suci. Kemudian setelah itu baru tuh ya menyaksikan sifat-sifatnya, kemudian menyaksikan keterkaitan asma Allah Subhanahu wa taala dengan asar-asarnya, itu makhluk-makhluknya. Kemudian baru dikenalkan tuh terhadap keberadaan para makhluk. Nah, keadaan orang yang jazab ini merupakan kebalikan dari orang-orang yang suluk, salikin. Karena yang pertama kali disaksikan oleh orang-orang yang suluk bukanlah zatnya Allah, namun asarnya Allah, yaitu para makhluknya. Nah, kemudian tajalli af'al, yaitu penampakan atas perbuatan-perbuatan Allah SWT. Nah, kemudian tajalli asma, penampakan asma Allah SWT. Kemudian bisa sampai bahas tajalli sifat, penampakan sifat-sifat Allah SWT. Kemudian baru tuh tajalli zat, penampakan atas kesempurnaan zat Allah SWT. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, perlu kita tahu juga ya sahabat Jundu, jadi sesungguhnya jazab itu manakala tidak dilalui dengan jalan suluk atau yang lurus, maka jazab semacam ini nih biasanya tidak lebih dari tingkah pola orang aneh gitu, orang gila gitu. Paling-paling yang didapat hanyalah kebebasan dari siksa dan tuntutan syara yang dibebankan atas orang-orang mukallaf, karena termasuk dalam kategori orang gila. Karena sesungguhnya orang yang jazab ini tidak termasuk golongan orang-orang mukallaf sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Al-Matalib Al-Wafiyah. Jadi demikian pula tuh orang-orang yang suluk di jalan Allah SWT dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, ya kan, tanpa dikaruniai jazab atau penarikan, maka tidaklah banyak berarti, melainkan hanya menjadikan sebagai ahli ibadah. Kita pada umumnya kan kita melalui jalan suluk, jalan syariat. Jadi kita belum sampai kepada magom pada bisa melihat kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya. Jadi kita masih di dalam suluk, salikin. Kemudian masyarakat yang menganggapnya sebagai orang yang punya kedudukan karena menguasai ilmu syariat dan ahli ibadah, ya kayak guru-guru agama, kan? Namun sebenarnya di hadapan Allah tidak memiliki kedudukan apapun. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan cover seseorang, karena sama sekali tuh nggak mengenali Allah SWT tuh. Belum tentu maksudnya baik keagungan zatnya, sifatnya maupun afalnya. Jadi maksudnya jalan suluk ini semua orang bisa melaluinya karena zahirnya kelihatan gitu, dengan cara ibadah, kita berpuasa, kita baca Quran dan lain-lain. Tapi orang yang melakukan itu semua belum tentu dia adalah
orang yang bisa melihat kesempurnaan zatnya. Artinya serajin-rajinnya dia baca Quran, ibadah dan lain-lainnya, belum tentu ia mendapatkan jazabnya, penarikan dari Allah SWT. Maksudnya bisa melihat hal kesempurnaan zat-zatnya, belum tentu. Sedangkan orang yang tergolong kekasih Allah SWT yang khusus dan teramat istimewa, ya kan, tak lain hanyalah orang yang suluk di jalan Allah kemudian mengalami jazab. Nah, kita nih istiqomah karena Allah Ta'ala akhirnya mengalami jazab, kemudian kembali ke suluk di jalan Allah lagi. Tuh, luar biasa, Masya Allah. Jadi semua bisa melalui ini. Ya, sesungguhnya hukum syariat itu, ya, manakala diamalkan dengan sepenuh hati, maka akan membawa seseorang menuju hal jazab, penarikan kehadiran Allah SWT secara perlahan namun pasti, gitu, asal istiqomah aja. Nah, sedangkan amal yang tidak sesuai ketentuan syara itu akan jauh sekali tuh. Ya, karena sungguhnya amal bid'ah itu ditolak oleh Allah SWT dan sama sekali itu nggak membawa asar ruhaniyah, ya, apapun terhadap kolbunya. Nah, amal-amal bid'ah itu jadi buruk banget dah, ya, akibatnya. Pokoknya terlebih perbuatan-perbuatan maksiat yang melanggar syariat. Ya, jauh dah orang kalau dapat jazab, bahasa gitu. Jadi banyak sekali ayat Al-Quran, hadis sahih, ya, syirah para sahabat, tabi'in dan para aulia yang menerangkan perihal jazab ini nih. Antara lain firman Allah SWT, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Artinya tatkala Tuhan itu yang menampakkan diri pada gunung itu, dijadikan tuh gunung itu hancur dulu dan Musa pun jatuh pingsan. Ini ada surah Al-A'raf ayat 143. Allah pun juga berfirman juga di dalam ayat yang lain. Artinya ada Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah SWT. Ini ada di surah Az-Zumar ayat 23. Bahkan Rasulullah SAW juga pun bersabda, ya kan, akidu zawi hayati asaratin ilal hudud. Artinya ampunlah kesalahan orang-orang yang bertingkah nyeleneh itu, kecuali dalam masalah hudud. Nah, Asy-Syafi'i juga menafsiri zawil hayat ini dengan tafsiran orang-orang yang secara tidak sadar melakukan keburukan karena nggak bisa nih membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi suatu ketika ditanyakan kepada Ibnu Syuraid perihal Husain Al-Halaj. Ini luar biasa nih Husain Al-Halaj yang sering berkata, ana al-haq, aku ini yang maha tinggi. Ini kayak kalau di Indonesia tuh kayak Syekh Jenar lah. Nah, beliau menjawab, Al-Halaj ini laki-laki yang bermisteri, aku tidak berani mengomentarinya nih, ya. Ibnu Syuraid memilih diem dan menahan diri. Dia nggak berani komentar tentang Husain Al-Halaj ini. Sementara Al-Qadhi Abu Ammar Al-Junaid dan para fuqaha yang sezaman dengan Al-Halaj memberikan fatwa bahwa Al-Halaj ini telah melakukan kekufuran. Jadi banyak pro kontra terhadap Husain Al-Halaj ini. Kemudian Khalifah Al-Muqtadir memerintahkan untuk menghukum Al-Halaj dengan 1000 kali cambukan. Dan jika setelah itu belum mati juga, supaya dipotong kedua tangannya dan kakinya serta dipancung lehernya. Dahsyat. Dan peristiwa tragis ini terjadi pada bulan Zulhijjah sekitar tahun 309 Hijriah. Nah, umat Islam pun berbeda pendapat nih dalam menyikapi Al-Halaj. Sebagian sangat mengkultuskannya, sementara itu banyak juga yang menghukumi kafir. Ya, dengan alasan Al-Halaj ini dibunuh dengan pedang syar'i, jadi dianggapnya dia kafir. Nah, termasuk diantaranya adalah Ibnu Al-Muqri yang menghukumi kafir terhadap orang-orang yang meragukan kekufuran, Ibnu Al-Arabi dan orang-orang yang sepaham dengannya. La Allah qatalallah. Itu adalah kisah-kisah zaman dahulu ya. Nah, dengan dalil kenapa? Karena apa yang sering mereka katakan itu menurut lahiriahnya merupakan paham manunggali kaula Gusti. Wah, ini persis banget nih. Ya, kayak yang Sunan Gunung Jati Sunan Kalijaga. Ini persis banget kisah dengan Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga ya. Jadi sebenarnya hanya menurut pemahaman mereka aja. Karena sungguhnya Ibnu Al-Arabi dan para pengikutnya itu mempunyai istilah-istilah tersendiri dan tidak sama dengan kebanyakan istilah ulama zahir. Jadi hanya orang-orang yang paham dah, ibaratnya begitu. Berkata Syekh Ahmad bin Siddiq di dalam kitab Tanwirul Hijjah, hendaklah urusan orang-orang jazab ini diserahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dalam hati kita harus tetap nih mengingkari perbuatan-perbuatannya yang tidak sesuai dengan syariat. Karena sungguhnya kita semua ini berkewajiban menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dan sebisa mungkin dah
Dan Anda teringat nih kalam dari guru Anda Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Rasyid pernah mengatakan bahwasanya kalau wali-wali seperti ini adalah kita cukup hormati, menghargai ya kita, tapi jangan kita hati-hati juga kalau misalnya melanggar pada syariat, itu jangan ikutin. Cukup dia aja nih, wali ini aja yang melakukan perbuatan itu. Tapi kalau sampai keluar dari syariat ya, ajaran agama kita, itu jangan kita ikutin karena kita bukan sampai kepada magom tersebut. Ingat betul ya. Kemudian Syekh Ibnu Tilmisani berkata bahwa jangan engkau mencela orang-orang yang sedang dimabuk cinta, karena sesungguhnya orang-orang yang mabuk ini bebas dari tuntutan syara, ya kan? Nah, berkata juga tuh Syekh Muhammad Hussein Ali Al-Maliki, mereka orang-orang jazab itu ya, mereka orang jazab itu melakukan maksiat karena tidak bisa menghindar, katanya. Bagaimana orang yang terpelanting dari tempat yang sangat tinggi, jadi udah nggak bisa hindar. Jadi begitulah pandangan-pandangan daripada orang soleh pada waktu di zaman mereka semua. Dan sahabat judul, ada kisah-kisah wali majzub ya, yaitu pertama Muhammad Al-Majzub. Muhammad Al-Majzub ini adalah kekasih Allah SWT yang dianugerahi banyak sekali karomah. Karomahnya aneh-aneh dan menakjubkan pokoknya. Jadi antara lain tuh beliau ini termasuk aulia yang suka melenyapkan kemaksiatan tuh dari diri orang lain dengan caranya sendiri gitu. Setiap kali bertemu orang yang hendak berbuat maksiat, itu dipukul tuh dadanya, gitu. Dipukul tuh. Ketika dipukul, anehnya keinginan maksiat itu lenyap, ya, lenyap dari dalam hatinya. Dan jika pukulan itu ditangkis, maka tangan orang yang menangkis itu akan lumpuh seketika itu juga. Beliau ini wafat pada abad ke-10 Hijriah dan dimakamkan di kompleks pemakaman Masjid Syahawa di luar Bab Al-Futur Mesir. Ada lagi kisah dari Muhammad bin Qadi Al-Majzub. Nah, Muhammad Qadi bin Majzub ini banyak berdiam di Masjid Jami' Al-Malik dan tinggal di daerah Qum. Nah, beliau ini dianugerahi kasyaf yang sangat tajam dan mengagumkan. Nah, sehingga bisa mengetahui ini isi hati orang yang berdiri di hadapannya. Ini ngeri nih, ya. Dan dapat mengungkapkan dengan sangat jelas meskipun orang tersebut sama sekali belum mengatakannya. Nah, jika di dalam hati para santri ini terlintas sesuatu atau ingin mengerjakan sesuatu, maka beliau langsung tahu orang bisa baca hati orang. Segera mengutus salah seorang di antara mereka untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan ya, agar meneruskan atau menghentikan keinginan itu. Ada enaknya, ada salahnya juga nih ya. Ini kisah ini Ana ambil dari kitab Karamatul Aulia. Ada lagi kisah dari Muhammad Al-Majzub Al-Misri. Nah, ini berkata dari Al-Munawi, di antara karomahnya ialah setiap kali anaknya yang bernama Zainul Abidin hendak berbuat sesuatu yang melanggar syariat, kalau mau maksiat gitu ya kan, maka langsung didatangin dan dilepaskan surban dari kepalanya. Dahsyat luar biasa. Lantas disuruh mengembalikan surban itu pada posisi semula. Muhammad Al-Misri wafat di Mesir pada awal abad ke-11 Hijriah. Dahsyat luar biasa, Masya Allah ya. Nah, kemudian ada kisah lagi dari Muhammad Bahauddin Al-Majzub. Beliau adalah seorang wali soleh yang banyak memiliki mukasyafah, dan tak pernah sekali nih ya, kasyafnya itu meleset dari kenyataan. Ketika pemberitahuan akan ada pejabat yang dicopot ya, maka keesokan harinya atau paling lama seminggu dah ya setelah itu. Nah, kabar itu benar-benar terjadi. Dan Imam Asy'arawi suatu ketika menghadiri undangan walimah bersama Syekh Bahauddin ini. Jadi sejaman Imam Asy'arawi, tiba-tiba Syekh Bahauddin mengangkat guci berisi air dan memukulnya ke dinding. Sambil ngomong, ya berkata Asy'arawi, akan pecah nih kendi. Kemudian Bahauddin bilang, engkau bohong, tidak akan pecah guci ini. Dan memang benar, guci itu tetap utuh dan tidak pecah setelah dibanting ke tembok. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, masih banyak kisah-kisah wali-wali majzub yang akan Anda sampaikan. Mungkin di lain waktu Anda akan teruskan nih kisah-kisah wali-wali majzub dengan berbagai karomahnya yang luar biasa, Masya Allah. Demikianlah orang-orang hebat nih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kelebihan karomah yang dapat kita saksikan di dunia. Ini tak lain adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Dan hal ini ya kan bisa terjadi pada siapapun. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Dan kita nggak bisa tuh mengetahui wali-wali Allah kecuali walinya. Dan kita hanya bisa mempelajari ciri-cirinya. Salah satunya adalah jika kita memandang wajahnya, akan timbul tuh di diri kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi ciri-ciri yang lainnya ya.
nanti insya Allah akan Anda jabarkan juga. Karena wali Allah itu ada dua, yang nampak dan yang tersembunyi. Nah, yang nampak nih bakal kita kenalin dah, ya, masyhur dan lain-lain. Nah, yang tersembunyi ini nih, yes, itu yang tersembunyi, wali yang tersembunyi atau mastur itu banyak banget. Kita nggak tahu keberadaannya. Bisa aja ada di sekeliling kita, atau mungkin dari keluarga kita. Dan semoga kita sampai kepada derajat ini nih, amin ya rabbal alamin. Wali yang tidak ketahui, tapi kan tetap ya, syariatnya juga ketahuan juga. Mungkin ini aja yang bisa Anda sampaikan sahabat Jundu. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Dan pantengin terus channel Jundu channel ini, karena banyak hal-hal yang manfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, bantu channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayang terupdate-nya. Ana Rawi, salam Jundu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.